Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, hari ini ketemu kita di pembelajaran daring lagi di pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 7. Semoga kalian semuanya sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, bab 3, yaitu menanamkan sikap pemurah dan menjauhi sifat kikir dalam kehidupan. Ya. Menanamkan sikap pemurah dan menjauhkan sikap kikir dalam kehidupan. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Semua manusia harus memiliki sifat akhlakul karimah ketika hidup di dunia. Akhlakul karimah atau sikap terpuji adalah suatu sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu sikap akhlakul karimah yang dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain adalah sifat pemurah. Nah, menanamkan sifat pemurah adalah sifat mahmudah yang sangat dituntut oleh Islam. Dalam agama Islam, sifat pemurah disebut dengan as-sakha'u, ya. Sifat pemurah memiliki arti suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan atau pertolongan kita. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya memiliki sifat pemurah dengan rela berbagi melalui sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita memiliki harta, hendaklah sedekah dengan harta. Jika tidak mampu, hendaklah sedekah dengan tenaga. Namun, jika tidak mampu lagi, hendaklah sedekah dengan amal kebajikan dan tidak berbuat kejahatan yang merugikan orang lain. Agama Islam mengajarkan agar setiap umatnya memiliki sifat pemurah. Harta yang dimiliki seseorang sebenarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tersebut harus dipelihara dan digunakan sesuai dengan ketentuannya. Islam menghendaki sikap ini dikembangkan secara wajar, mulai dari dalam keluarga sampai yang lebih luas dalam bentuk kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Lail ayat 5-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah, dari ayat tersebut menunjukkan bahwa sikap pemurah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat pemurah akan senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang pemurah dan gemar bersedekah. Orang yang memiliki sifat pemurah tidak ragu-ragu mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Jika ada orang datang meminta bantuan, ia dengan ikhlas memberikan bantuan tersebut. Menerapkan perilaku pemurah. Adapun contoh perilaku yang menunjukkan sikap pemurah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Gemar bersedekah dan berinfak. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Sementara
Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, di saat lapang maupun sempit. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39 yang berbunyi wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang kedua adalah selalu menolong seseorang tanpa pamrih. Tolong menolong dalam bahasa Arab adalah ta'awun. Adapun menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antar sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong-menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Tolong-menolong merupakan salah satu perilaku orang yang memiliki sifat pemurah. Tolong-menolong merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam untuk memberi pertolongan secara ikhlas dan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang sama di akhirat. Yang ketiga, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Selain harta, sifat pemurah juga dapat diwujudkan dengan perbuatan. Salah satu sifat pemurah yang pahalanya terus mengalir, walaupun ia telah meninggal dunia, adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Orang yang mengerjakan ilmu menjadi seorang guru, baik guru dalam ilmu agama maupun ilmu dunia, punya keutamaan yang begitu besar. Ya. Adapun bentuk-bentuk pengajaran ilmu yang bisa diberikan, yaitu ada dua macam. Satu adalah dengan lisan, seperti mengajarkan, memberi nasihat, dan memberikan fatwa atau memberi wejangan. Ya. Yang kedua, yaitu dengan perbuatan atau tingkah laku. Contohnya gimana? Yaitu dengan menjadi qudwah hasanah atau menjadi suri toladan, memberikan contoh yang baik. Begini loh caranya, kasih contoh yang baik, sholatnya rajin, kasih bersedekah, ya, saling tolong menolong, saling membantu, ya. Mengajarkan ilmu kepada orang lain memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah ia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang diajarkan. Kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu berarti telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi kebaiknya tatanan masyarakat lewat saling menasihati. Yang ketiga termasuk bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang terakhir adalah akan membimbing dan mewujudkan kehidupan bahagia pada setiap individu masyarakat dengan adanya adab dan hukum Islam yang tersebar. Keutamaan sikap pemurah. Sifat pemurah adalah salah satu akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki setiap muslim. Sifat pemurah dalam arti suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Adapun keutamaan dari sifat pemurah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan balasan dan pahala yang sangat banyak. 2. Mendapatkan ampunan dan dijauhkan dari azab, neraka, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. 4. Mempererat persatuan dan kesatuan antar manusia. Yang kelima, turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sosial. Hikmah bersifat pemurah. Berikut ini adalah hikmah kebaikan yang akan timbul apabila kita memiliki sifat pemurah. 1. Mendapatkan saudara baru, sebab salah satu hikmah bersedekah adalah berinfak adalah untuk menjalin silaturahmi. Ya. Yang kedua adalah menjadi teladan yang baik bagi sesama dan menginspirasi orang lain untuk ikut gemar berderma atau berinfak, memberi pertolongan. Ya. Ketiga adalah hidup menjadi lebih tenang dan tentram sebab kebaikan menjadi hati lebih ringan. 4. Berderma kepada seseorang menjauhkan ia dari kefakiran karena kefakiran, ya. Berderma menjauhkan seseorang dari kekafiran karena kefakiran. 5. Mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. 6.
Rezeki menjadi lancar sebab salah satu hikmah sedekah dan infak adalah kelancaran rezeki tersebut. 7. Jika kita menolong atau memudahkan urusan, meringankan beban seseorang, maka urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. 8. Menjadi pribadi yang dihormati sesama manusia. 9. Hidup menjadi berkah karena Allah SWT ridho atas apa yang kita lakukan. 10. Membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial. Menjauhkan sikap kikir dalam kehidupan. Kikir adalah sikap atau sifat seseorang yang berarti hati atau enggan bersedekah kepada orang lain. Orang kikir menganggap bahwa semua harta benda adalah miliknya dan tidak menyadari bahwa ada hak-hak fakir miskin yang ada di dalam harta tersebut. Dalam pengertian yang luas, kikir, bakhil, atau pelit tidak hanya terbatas dalam masalah harta benda, tetapi juga dalam masalah tenaga, pikiran, dan ilmu. Bakhil bisa diartikan dengan menahannya seseorang untuk tidak mengeluarkan hartanya atau enggan membantu orang lain yang sedang membutuhkannya. Sifat bakhil tidak hanya merugikan bagi pemiliknya, tetapi juga merusak tatanan masyarakat sekitarnya. Karena apa? Karena menyebabkan banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup atau sengsara akibat sifat bakhil tersebut. Sifat bakhil muncul karena dua sebab. Pertama, cinta yang mendalam terhadap urusan duniawi, sehingga ia berupaya agar hartanya itu tetap tinggal bersamanya dan tidak mau menginfakkan kepada orang lain. Kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi ada dua. Meninggalkan sifat bakhil sangatlah dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sesekali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan kepada Allah kepadanya dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Apa harta yang mereka kira itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk menjauhi sifat kikir. Kikir ini merupakan sifat yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum waswahi fa innama halaka man kana qablakum bisuhi amrahum bil bukhli fabakhilu wa amrahum bil qati'ati faqati'u wa amrahum bil fujuri fafajaru. Rawahul Ahmad. Hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahim, berbuat bakhil dan berbuat maksiat, semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dari keterangan hadis dan ayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa dengan ayat dan hadis di atas, kita bisa memahami bahwa Allah SWT sangat mencela orang-orang yang memiliki sifat bakhil, sehingga Allah SWT mengancam akan membinasakan orang yang memiliki sifat bakhil. Selain itu, kerugian sifat bakhil tidak hanya di akhirat saja, tapi juga dirasakan ketika ia masih di dunia. Seperti apa contohnya? Seperti hina di hadapan orang lain, rezekinya menjadi sempit, ya, berkurang, hartanya menjadi sumber malapetaka, dan jiwanya akan tersiksa karena berpikir bagaimana hartanya bisa bertambah. Ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita selesai tentang pembahasan sifat bakhil dan kikir yang harus kita jauhi. Semoga pelajaran yang kita bahas kali ini kalian bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa nanti bikin sebuah kesimpulan di bawah video ini di kolom komentar ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.